Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Aid, NIM 3621302058 dari TMK 3B. Penjelasan untuk soal yang pertama, jawabannya ialah vakansi. Hal ini terjadi ketika temperatur kristal cukup tinggi di mana atom-atom bergetar dengan frekuensi tertentu dan secara acak dapat meninggalkan lokasi kisi yang ditinggalkan disebut vakansi atau kekosongan. Yang kedua, cacat Frankel atau cacat Skokie. Cacat Frankel ialah kekosongan pasangan ion dan cation interstisial atau kekosongan pasangan ion dan anion interstisial. Cacat Schottky adalah kekosongan pasangan kation dan anion interstitial dan substitutional. Cacat ini terjadi karena adanya atom lain yang menyusup dan adanya pergantian atom pada susunan atom. Untuk yang kedua, bagaimana prinsip kerja pengujian magnetik pada materi logam ialah prinsip kerja uji magnetik, yaitu arus listrik digunakan untuk membangkitkan medan magnet dalam bahan. Arah medan magnet akan dibelokkan sehingga terjadi kebocoran flux magnetik bila melalui cacat. Kebocoran flux magnetik akan menarik butir-butir ferromagnetik di permukaan sehingga lokasi cacat dapat ditunjukkan. Untuk yang ketiga, jelaskan tentang kerapatan flux atau density flux dan kaidah tangan kanan dan tangan kiri. Kerapatan flux listrik ialah medan vektor yang besarnya sama dengan banyaknya garis flux yang menembus permukaan yang normal terhadap garis tersebut dibagi dengan luas permukaan tersebut. Kaidah tangan kanan, bila pengantar dialiri arus listrik maka akan berbentuk medan magnet dengan arah tertentu. Arah medan magnet ini tergantung dari arus listrik yang mengalir. Kaidah ibu jari kanan sama dengan kaidah ulir kanan pada skrup. Ibu jari menunjukkan arah aliran arus listrik dan keempat jari lainnya menunjukkan arah medan magnet yang berbentuk. Kaidah tangan kiri, jari telunjuk menunjukkan arah flux atau fluksi magnet, jari tengah menunjukkan arah arus listrik, ibu jari menunjukkan arah gerak konduktor. Yang keempat, sebutkan tujuan dari demagnetisasi. Yang A, mampu mengurangi besarnya nilai puncak arus inrush pada ketika dilakukan proses energisasi. Yang B, digunakan untuk mengurangi flux sisa pada inti transformator, merupakan sebuah Fluburg inverter yang menggunakan suplai tenaga DC dan menghasilkan gelombang AC berbentuk kotak. Kelima, sebutkan perbedaan kelebihan dan kekurangan pengujian magnetic particle test. Untuk kelebihannya, lebih portable dan cocok digunakan saat pengujian di lapangan, relatif lebih mudah dan lebih murah, pelatihan yang lebih murah dan cenderung tidak rumit, pekat terhadap letak pada permukaan yang sangat halus, dan diskontinuitas yang dekat dengan permukaan pada logam baja. Dapat digunakan pada material yang dicat tipis dan bagian-bagian plat. Untuk kekurangannya hanya bisa digunakan pada material baja. Pembersihan pasca pengujian mungkin diperlukan. Kebutuhan ampere yang tinggi pada material yang besar. Proses demagnetisasi mungkin diperlukan. Pengujian berulang mungkin diperlukan tergantung pada kerumitan bagian pada material. Material bisa saja rusak karena arc yang dihasilkan saat menggunakan probe atau headstock. Yang keenam, jelaskan pengujian magnetic test dengan menggunakan teknik probe. Probe dan kabel biasanya dipakai bersamaan dengan peralatan mobile. Sering diperlukan dua teknisi untuk mengoperasikan probe dan mengaplikasikan serbuk magnet. Magnetisasi longitudinal dapat dihasilkan dengan cara melilitkan kabel membentuk sebuah kumparan. Dimungkinkan juga untuk menggunakan sentral konduktor yang diklaimkan di antara kedua kabel untuk menghasilkan magnetisasi melingkar. Peralatan mobile biasanya menggunakan serbuk kering, namun dapat juga menggunakan kaleng bertekanan atau tangki terbuka. Yang ketujuh, jelaskan pengujian magnetic test dengan menggunakan teknik headshot. Magnetisasi melingkar
Induksi langsung dengan mengalirkan arus ke dalam benda memakai headshot dan juga bisa memakai prods. Bidang yang dihasilkan melingkar di wilayah lokal antara prod. Teknik kontak prod memiliki kemampuan khusus untuk menghasilkan indikasi yang terletak sepenuhnya di bawah permukaan, seringkali cukup dalam. Arus tergantung pada jarak tanam dan ketebalan bahan. 8. Jelaskan pengujian magnetic test dengan menggunakan teknik sentral konduktor. Induksi tak langsung dilakukan dengan menempatkan konduktor membawa arus ke dalam spesimen. Metode ini dikenal sebagai teknik sentral konduktor. Magnetisasi sirkular akan mendeteksi diskontinuitas yang arahnya antara 45 sampai 90 derajat terhadap garis-garis gaya magnet. Letak yang arahnya sejajar dengan garis-garis gaya magnet tidak akan menarik partikel karena tidak terjadi kutub magnet atau kebocoran medan. 9. Jelaskan gambar magnetisasi longitudinal. Untuk yang pertama yoke yang terbuat dari besi lunak berreferentivity rendah yang dimagnetisasi memakai kumparan kecil di sekeliling batang horizontalnya. Untuk yang kedua kumparan atau solenoid. Jika panjang spesimen beberapa kali lebih besar dari diameter atau penampangnya, spesimen dapat dimagnetisasi dengan menempatkannya di dalam kumparan. Kekuatan medan yang dihasilkan di dalam kumparan tergantung pada jumlah lilitan dan kumparan, kuat arus yang melalui kumparan, dan diameter kumparan. Yang ketiga, magnetisasi memakai kabel. Jika benda uji terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam kumparan, maka kabel tembaga berisolasi dapat dipakai sebagai kumparan untuk menghasilkan magnetisasi memanjang pada benda. Yang ke-10, jelaskan sifat-sifat logam yang dapat menentukan keefektivitas penggunaan partikel magnet untuk menguji material. Yang pertama, permeabilitas, sifat bahan yang memungkinkan aliran rembesan zat cair mengalir melalui rongga pori. Yang B, reluktansi, tahanan magnetik untuk menetapkan garis flux magnet dalam bahan yang ditentukan. Yang C, magnetisme sisa. Sisa magnetisme didefinisikan sebagai jumlah magnetisasi yang tertinggal setelah melepas medan magnet eksternal dari rangkaian. Yang D, retentivitas, merupakan medan magnet sisa yang masih terdapat pada material yang diinduksi magnet. Yang E, gaya koersive, gaya magnetisasi pembalik yang diperlukan untuk menghilangkan magnetisme sisa dari dalam material seperti ditunjukkan di atas. Mungkin sekian, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.